Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali pada channel YouTube ini. Nah, sebelum memulai pokok bahasan lebih lanjut, saya minta kesediaannya untuk klik tombol subscribe agar kalian tahu konten-konten apa saja yang saya unggah, terutama berkaitan tentang kegiatan perkuliahan kita selama satu semester ini maupun semester-semester selanjutnya. Nah, jika teman-teman sekalian sudah menyimak pokok pembahasan pada video sebelumnya, yaitu video yang saya alokasikan untuk pertemuan kedua tentang evaluasi dan pembelajaran, pada poin objek evaluasi, di sana saya sudah sedikit membahas tentang apa itu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Untuk memasuki pembahasan lebih lanjut, mari kita lihat slide berikut. Nah, yang pertama itu kita masuk kepada ranah kognitif, di mana ranah kognitif ini merupakan ranah pengetahuan atau intelektual siswa. Dan pada ranah kognitif ini dia melibatkan 6 tingkatan tahap berpikir, mulai dari yang tingkat yang paling rendah atau yang paling sederhana hingga ke tahap yang paling tinggi atau yang paling kompleks. Di mana tingkatan yang paling rendah pada ranah kognitif ini dia adalah mengingat atau remembering. Terus tahap kedua itu adalah pemahaman atau comprehension, tahap ketiga itu adalah aplikasi atau application, tahap keempat itu adalah analisis, tahap kelima itu adalah sintesis, tahap keenam yaitu dia dapat mengevaluasi atau evaluation. Satu hal yang perlu kalian tahu, tahap 1 sampai 3 ini dia masuk kepada low order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat rendah. Sedangkan tahap analisa hingga evaluasi atau tahap keempat hingga keenam ini dia sudah masuk ke ranah high order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, berkaitan dengan tes hasil belajar, untuk yang bagian pertama yaitu bagian mengingat, itu biasanya guru membuat soal seperti ini. Jelaskan 4 masalah pendidikan. Siapa penemu listrik? Nah, jadi soalnya itu hanya bersifat untuk melihat apakah siswa dapat mengingat kembali materi yang sudah diberikan. Jadi sifatnya mengingat saja. Terus masuk kepada tahap kedua yaitu memahami. Biasanya di sini guru membuat soal, ciri khasnya itu ada kata mengapa. Tujuannya untuk melihat apakah siswa itu dapat menganalisis hubungan yang terdapat pada materi yang disajikan. Nah, contohnya seperti ini. Mengapa perencanaan pengadaan fasilitas, sarana-prasarana belajar hendaklah memerhatikan analisis kebutuhan serta skala prioritas dan sesuai dengan dana yang tersedia. Nah, seperti itu. Selanjutnya masuk kepada tahap ketiga yaitu mengaplikasi. Biasanya soal yang dibuat guru ini mengarahkan peserta didik untuk mengaplikasikan konsep, fakta, dalil, aturan, hukum, atau sebagainya. Misalnya kalau kita lihat dalam pelajaran eksak misalnya di situ siswa diminta agar dapat menggunakan rumus yang telah dipelajari sebelumnya. Terus bagaimana dengan pembelajaran agama? Nah, ini contoh misalnya guru itu atau pendidik meminta peserta didik untuk dapat menggunakan dalil-dalil tertentu atau ayat-ayat tertentu dalam suatu materi, misalnya materi tentang mencintai diri sendiri. Ayat yang berkaitan tentang mencintai diri sendiri itu yang mana? Nah, apakah peserta didik dapat mengaplikasikannya atau tidak? Nah, masuk kepada tahap keempat. Nah, sini sudah masuk pada high order thinking skill, di mana tes hasil belajarnya itu berupa soal yang diawali dengan uraian, kemudian diarahkan untuk menganalisa. Ini sering kalian jumpai pada soal UTS atau UAS kalian sendiri, di mana dosen itu biasanya memaparkan suatu uraian dulu, beberapa paragraf yang berisi tentang fakta-fakta. Selanjutnya, kalian diberikan soal A, B, C, D, nah, seperti itu. Soalnya itu biasanya merangsang kalian untuk menganalisa fakta-fakta yang diuraikan pada paragraf-paragraf yang diberikan oleh dosen. Nah, seperti itu.
Selanjutnya masuk kepada tahap sintesis. Nah, tahap sintesis ini biasanya tujuannya itu mengembangkan kemampuan sintesis ini berarti peserta didik mampu membangun suatu pola atau struktur yang jelas maupun struktur baru. Nah, untuk mengetahui apakah peserta didik dapat mensintesis, biasanya guru itu pada akhir pelajaran, peserta didik diberi kesempatan untuk menceritakan kembali materi dengan bahasa sendiri. Nah, sering kan kalian melihat guru melakukan hal seperti ini. Misalnya, pada akhir pembelajaran, guru menginstruksikan kalian untuk membuat resume, misalnya seperti itu, dengan bahasa kalian sendiri. Nah, yang selanjutnya, yang paling terakhir atau tahap berpikir yang paling tinggi yaitu masuk kepada ranah evaluasi. Kalau ranah evaluasi ini berdasarkan materi yang sudah dijabarkan oleh guru pada tes pembelajarannya, biasanya guru memberikan soal yang bersifat untuk membandingkan mana yang baik dan mana yang tidak efektif, itu seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Manakah yang lebih baik peranannya, pendidik yang humor atau pendidik yang serius dalam hubungannya dengan pertumbuhan peserta didik di sekolah? Kalau dilihat dari soal ini kan dia bisa mencakup semua materi yang sudah diberikan guru. Tinggal bagaimana siswa itu dapat mengkoordinasikannya dengan tahap evaluasi. Mana yang paling baik, mana yang paling buruk. Mana yang tidak berkaitan dengan pertumbuhan peserta didik di sekolah. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya masuk kepada ranah afektif, di mana kalau ranah afektif ini menyangkut nilai dan sikap. Pada ranah afektif ini dia melibatkan 5 aspek. Yang pertama itu adalah penerimaan atau receiving, di mana pada tahap penerimaan ini dia melibatkan aktivitas seperti kesadaran, kemauan menerima, dan perhatian yang terkontrol. Terus tahap kedua yaitu kemauan merespon atau responding. Aktivitas nilai dan sikap yang termasuk pada tahap ini yaitu peserta didik dapat merespon, bereaksi, terus kepuasan dalam bereaksi. Selanjutnya masuk kepada tahap ketiga yaitu penghayatan nilai atau valuing, di mana pada tahap ini peserta didik itu dapat menerima nilai, terus kecondongan atau lebih suka yang mana, terus dia dapat berkomitmen. Terus masuk kepada tahap pengorganisasian atau organization. Di sini peserta didik dapat mengonseptualisasikan nilai, terus pengorganisasian sistem nilai. Terus masuk kepada tahap terakhir pada ranah afektif yaitu karakter atau characterization, yaitu berdasarkan materi yang didapat dari awal pembelajaran hingga akhir, di mana materi itu dapat membentuk diri dalam pola tertentu. Bagaimana untuk tes hasil belajarnya? Untuk tahap penerimaan, kemampuan merespon, penghayatan nilai, dan pengorganisasian ini biasanya dapat dinilai dengan observasi dan skala penilaian sikap. Bagaimana dengan observasinya? Ini ada format-formatnya tertentu sesuai dengan pembelajaran apa saja, sesuai dengan mata pelajarannya. Itu seperti itu. Terus khusus untuk tahap characterization, untuk tahap karakter, penilaiannya itu dapat dinilai dengan observasi, checklist, catatan anekdot, interview, skala bertingkat, atau rating scale, angket, dan tes tertulis. Jadi untuk characterization ini banyak sekali bentuk tes hasil belajarnya. Nah, selanjutnya masuk kepada ranah psikomotor, di mana kalau ranah psikomotor ini berhubungan dengan kemampuan menggiatkan, menggerakkan, dan mengordinasikan gerakan atau berhubungan erat dengan kegiatan otot yang menyebabkan timbulnya gerakan pada tubuh. Jadi ranah psikomotor ini biasanya identik dengan pelajaran PJOK ya, atau pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Namun, kalau seperti itu, apakah ranah psikomotor ini hanya berlaku untuk pelajaran PJOK saja? Tentu saja tidak.
Karena banyak pada pembelajaran agama juga ada kompetensi inti dan kompetensi dasar yang mengharuskan penilaian psikomotor ini diperlakukan. Misalnya bagaimana cara peserta didik berdoa, itu contohnya. Di mana pada ranah ini biasanya yang dinilai itu adalah persepsi, kesiapan, gerakan terbiasa, gerakan kompleks, penyesuaian pola gerakan, dan kreativitas. Bagaimana cara menilainya? Tentunya dengan tes hasil belajar yang dibuat, yaitu berupa tes unjuk kerja, tes keterampilan, portofolio, performance test, atau praktik langsung di lapangan. Jadi masing-masing pelajaran dan masing-masing KI dan KD itu ada penilaian atau acuan nilai psikomotor yang berbeda-beda, terutama pada pembelajaran agama. Juga ada acuan penilaian psikomotor tertentu atau penilaian praktikum ya, kalau ranah psikomotor ini biasanya. Nah, sampai juga kita akhirnya pada penghujung pokok pembahasan. Jadi pembahasan pada video kali ini sampai di sini dulu. Saya sarankan kalian untuk mengeksplorasi materi-materi dan tidak hanya terpaku pada video kali ini saja. Usahakan untuk mencari referensi-referensi dari sumber lain agar wawasan kalian lebih luas dan lebih kritis. Jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan dari penjelasan saya kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan mager. Oke, terima kasih.